Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hashfi Hauli Ramadan NIM 2024 32071 ingin menjelaskan codingan di Google Colab. Yang pertama ada seru pip install OpenCV Python 6p matplotlib dan pip install TensorFlow scikit-learn torch vision. OpenCV Python itu untuk pengolahan citra, NumPy itu untuk perhitungan numerik, Matplotlib untuk menampilkan gambar, serta beberapa library machine learning seperti TensorFlow, scikit-learn, torch, dan torch vision. Kemudian kita beranjak ke import library. Yang pertama ada import CV2, kemudian ada import numpy snp, import matplotlib pyplot as plt. Baris itu mengimpor library yang akan digunakan dalam pemrosesan dan visualisasi gambar. Kemudian kita mengupload gambar ke Colab, yaitu dengan codingan from Google Colab import files uploaded sama dengan files upload. Kode ini menampilkan tombol upload file agar pengguna dapat mengunggah gambar dari komputer ke lingkungan Google Colab. Kemudian codingan selanjutnya yaitu membaca dan menampilkan gambar asli dengan codingan image sama dengan CV2 imread download page, kemudian plt imshow CV2 CVT color image CV2 color BGR2 RGB. Kemudian baris ketiga yaitu plt title, yaitu menampilkan gambar asli, dan pada baris keempatnya yaitu plt show, yaitu untuk menampilkan. CV2 imread itu digunakan untuk membaca file gambar bernama download page. Kemudian CV2 CVT color mengubah format warna dari BGR atau OpenCV ke RGB matplotlib agar warna tampil dengan benar. Kemudian ya plt show tadi menampilkan gambar dan plt title itu memberi judul. Kemudian konversi ke grayscale dan deteksi tipe Kenny. Gambar dikonversi menjadi grayscale agar lebih mudah dianalisis. Fungsi dari CV2 Kenny digunakan untuk mendeteksi mendeteksi tepi dengan batas ambang threshold 100 dan 200. Kemudian ada juga plt subplot dan plt imshow gray, cmap gray, plt title gambar grayscale. Baris itu menampilkan dua gambar berdampingan, satu dalam model grayscale dan satu lagi hasil deteksi tepi menggunakan algoritma Kenny. Kemudian yang plt subplot 1,2 dan 0,2 itu juga sama juga. Kemudian yang terakhir yaitu menyimpan dan mengunduh hasil deteksi tepi. CV2 imwrite hasil output JPG, Edge files download hasil output JPG, di mana CV2 imwrite menyimpan hasil deteksi tepi ke file hasil output JPG. Kemudian files download itu memungkinkan pengguna mengunduh hasil gambar ke komputer lokal. Baik, di sini kita beranjak ke codingan yang kedua, yaitu ada pip install OpenCV Python 6p matplotlib. Perintah itu digunakan untuk menginstal pustaka library. Yang dibutuhkan yaitu antara lain OpenCV Python CV2 digunakan untuk memproses gambar dan video. NumPy itu digunakan untuk operasi numerik dan array. Kemudian ada matplotlib digunakan untuk menampilkan gambar atau video dalam bentuk plot.
Kemudian kita mengimport library dengan codingan import cv2, import numpy snp, import matplotlib pyplot splt from Google Colab import files. CV2 untuk memanipulasi video dan gambar di dalam OpenCV. NumPy untuk operasi data numerik, matplotlib pyplot untuk menampilkan hasil visual, dan kemudian Google Colab files itu untuk mengubah dan mengunduh file di Google Colab. Kemudian upload file video dengan codingan uploaded equal files upload. Kode ini membuka jendela upload agar pengguna bisa memilih file video dari komputer untuk diunggah ke Colab. Kemudian kita beranjak ke video pad, di mana judul video padnya itu WhatsApp video dan seterusnya. Kemudian cap equal cv2 video capture video pad. Video pad yaitu berisi nama file video yang akan digunakan. Kemudian cv2 video capture itu digunakan untuk membuka file video dan mempersiapkan agar dapat dibaca frame per frame. Kemudian frame count itu untuk membuat perulangan agar bisa membaca frame. Kemudian ada while true read frame equal cap read, if not read break. Frame count itu penghitung jumlah frame yang sudah dibaca. Kemudian ada cap read, itu untuk membaca frame dari video satu persatu. Kemudian read itu bernilai true jika frame berhasil dibaca. Frame adalah gambar yang diambil dari video. If not read break itu menghentikan perulangan saat video selesai dibaca. Kemudian menampilkan frame setiap 30 frame sekali. Itu if frame count %30 equal 0. Artinya hanya setiap 30 frame sekali sistem akan menampilkan hasil pemrosesan. Hal ini untuk menghindari tampilan berlebihan karena video bisa punya ratusan frame. Kemudian mengubah ke grayscale dan deteksi tepi. Itu dengan codingan gray cv2 color frame cv2 color bgr to gray H equal cv2 Kenny gray 100 to 100. cv2 cv2 color itu mengubah gambar berwarna BGR menjadi grayscale agar lebih mudah diproses. Kemudian cv2 Kenny itu menerapkan algoritma deteksi tepi Kenny dengan dua parameter threshold 100 dan 200. Semakin kecil nilainya semakin sensitif terhadap tepi. Kemudian ada menampilkan hasil. Penampilkan hasil di sini yaitu ada di PLT figure hingga PLT show. Kode-kode tersebut menampilkan dua gambar berdampingan. Kiri frame asli atau berwarna, yang kanan hasil deteksi tepi atau grayscale. Di mana PLT figure kemudian fixed size equal 10.5 itu menentukan ukuran gambar yang akan ditampilkan. Kemudian subplot 1.2.1 dan 1.2.2 itu membagi area tampilan menjadi dua kolom. Kemudian I'm show itu menampilkan gambar. Kemudian ada axis of menyembunyikan sumbu koordinator agar hasil lebih bersih. Dan yang terakhir itu PLT show itu menampilkan hasil akhir. Untuk menutup video pertama kita menggunakan cap release. Yaitu digunakan untuk menutup objek video dan melepaskan resource yang digunakan oleh OpenCV. Beginilah hasil tampilannya. Ya, terus. Ya, cukup banyak tampilan ya. Oke, maaf. Dan codingan terakhir yaitu membuka ulang video untuk diproses menjadi file baru. Untuk di baris 1 sampai 3 cap equal cv2 video capture video pad itu untuk membuka lagi video asli. Kemudian cv2 video writer force mp4v menentukan format kodek video yang digunakan untuk menyimpan file baru.
Kemudian CV2 video writer itu membuat objek untuk menulis video baru. Hasil MP4 itu nama file output. Forge itu kodek video. 20.0 itu frame rate FPS. Integer cap get 3, integer cap get 4 itu ukuran video atau lebar kali tinggi. Kemudian proses mendeteksi tepi dan simpan ke video baru itu codingan dari wildcap ISO open hingga outwriter edge colored. Cap ISO open itu memastikan video masih terbuka. CV2 Canny itu deteksi tepi setiap frame. CV2 CVT color edge, CV2 color gray to BGR itu hasil tepi hitam putih dikonversi ke 3 channel warna agar bisa disimpan dalam format video berwarna. Outright itu menulis setiap frame hasil deteksi tepi ke video baru hasil MP4. Kemudian menutup dan menyimpan video itu ada di codingan cap release dan out release. Cap release itu menutup file video input, kemudian untuk out release itu menyimpan dan menutup file video output. Dan yang terakhir itu untuk mengunduh file hasil kita menggunakan codingan files download, WhatsApp, video dan seterusnya. Nah, bagian itu digunakan untuk mengunduh video, tetapi ya itu untuk mengunduh video saja. Baiklah, terima kasih. Itulah penjelasan dari codingan di Google Colab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.